Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Risma Dwi Arizona, pada mata kuliah IPS di MI atau SD pada pertemuan ke-6. Di sini kita akan mempelajari jenis-jenis penilaian otentik. Nah, apa sih itu penilaian otentik? Tentu kita sering mendengar tentang penilaian otentik, tapi kita belum tahu apa itu sebenarnya penilaian otentik dan bagaimana penilaian tersebut bisa disebut sebagai penilaian otentik. Oke, mari kita belajar dan kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, jenis-jenis penilaian otentik itu ada 4. Yang pertama itu adalah penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian proyek. Dan yang ketiga itu adalah penilaian portofolio. Dan keempat, penilaian tertulis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penilaian kinerja, proyek, portofolio, dan tertulis. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Berikut ini cara merekam hasil penilaian berbasis kinerja. Itu yang pertama bisa dengan checklist. Kalian bisa mengchecklist, membuat daftar checklist apakah siswa A ini sudah melakukan petunjuk kinerja yang telah diberikan. Yang kedua, catatan anekdot atau narasi. Jadi biasanya guru memberikan catatan, misalnya dalam pengerjaan suatu atau kinerja yang dilakukan oleh peserta didik itu masih ada kekurangan. Yang ketiga itu adalah skala penilaian atau rating scale. Ini biasanya kita memberi skor antara 1 sampai 5 seperti itu. Yang keempat, memori atau ingatan. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian otentik yang kedua itu adalah penilaian proyek atau kita kenal proyek assessment. Ada 3 hal yang harus dipahami oleh seorang guru ketika melaksanakan penilaian proyek. Yang pertama itu keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Kedua, kesesuaian antara relevansi materi pembelajaran dengan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ketiga, keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Jadi pada intinya penilaian proyek itu, misalkan proyeknya membuat suatu laporan dari kegiatan di lapangan, itu bisa dilihat dari topik, bagaimana data yang diperoleh, bagaimana siswa itu menganalisis, dan relevansi dengan materi pembelajaran. Sehingga penilaian proyek tersebut akan meningkatkan tidak hanya sikap, tapi juga keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Dan yang paling terpenting dari penelitian proyek itu adalah keaslian atau originalitas, sehingga tidak ada plagiasi di dalamnya. Yang ketiga, penilaian otentik yang ketiga itu adalah portofolio. Penilaian portofolio itu merupakan penilaian atas kumpulan artefak atau kemajuan yang dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Contohnya misalnya setiap minggu peserta didik merangkum seperti itu, merangkum ke pembelajaran. Nah, itu dikumpulkan dalam waktu 1 semester. Nah, itulah yang dinamakan portofolio. Portofolio ini menggunakan langkah sebagai berikut. Guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. Guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Peserta didik baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran. Guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik. 5. Guru menilai portofolio peserta didik. Dan ke-6. Memungkinkan guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan. Ke-7. Guru memberikan umpan balik. Jadi pada intinya kegiatan ini dilakukan kerjasama antara peserta didik dan guru. Kemudian di hasil akhirnya guru memberikan umpan balik, baik bisa berupa pertanyaan atau kegiatan-kegiatan lanjutan. Penilaian tertulis ini bentuk uraian seperti yang kita laksanakan biasanya, dan ini harus sampai C6 atau kita tahu seperti taksonomi Bloom. Semakin tinggi berarti semakin baik. Nah, berikutnya tugas untuk kalian harus membuat penilaian
autentik dari RPP yang telah kalian buat yang mencakup penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan dilengkapi dengan rubrik penilaian. Jika sudah selesai, portofolio bisa dikirimkan di email Bu Risma. Silahkan dicatat ya. Terima kasih. Sampai ketemu di tugas selanjutnya dan di pertemuan selanjutnya bersama Ibu Risma Arisona.